Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumrotin NIM 3.421.138 kelas hadis dakwah PD. Kontekstualitas hadis, kebijakan dan eksklusivitas dalam berdakwah. Pemahaman hadis dapat ditinjau dari segi tekstualnya dan bisa dari segi kontekstualnya. Cara memahami hadis dengan cara mempertimbangkan konteks dan historis sosialnya bukanlah metode baru, karena telah terjadi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu saat para sahabat kembali dari medan perang dan ingin berangkat ke perkampungan Bani Quraisy. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, "Janganlah di antara kalian sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraisy." Hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Umar. Uraian dari hadisnya dapat diperhatikan saat memperhatikan bagaimana proses pengaplikasian para sahabat radhiyallahu anhu di tengah perjalanan saat waktu sholat asar tiba. Sebagian dari sahabat memahami hadis secara tekstual sehingga mereka tidak melakukan sholat kecuali setelah sampai di perkampungan Bani Quraisy. Mereka tiba di tempat setelah matahari terbenam dan waktu sholat asar telah selesai. Jadi mereka melaksanakan sholat asar saat matahari sudah terbenam. Sedangkan sahabat yang lainnya memahami hadis tersebut berdasarkan konteks dan tujuannya, yaitu sebagai perintah agar mereka bersegera dalam perjalanan sehingga bisa tiba di perkampungan Bani Quraisy sebelum selesai waktu asar. Mereka boleh sholat asar meskipun sampai di perkampungannya Bani Quraisy. Kemudian ada prinsip-prinsip kontekstualitas. Yang pertama, prinsip ideologi terbuka, yang bersumber dari Abu Hurairah, yang mengartikan bahwa terbukanya pintu untuk kehadiran seorang mujaddid, reformis pembaharu di tengah komunitas umat Islam menunjukkan bahwa ajaran Islam sifatnya terbuka. Sifat keterbukaan dalam arti memperbaharui hal metode dan pemahamannya dan pengamalan dalam Islam, bukan pada masalah prinsip dalam ajaran Islam. Yang kedua ada prinsip otentitas dan kualitas. Cara untuk membuktikan keotentikan suatu hadis yang pertama, meneliti dan menelusuri serta menetapkan kualitas sanad suatu hadis sesuai kaidahnya. Yang kedua, menjadikan kitab-kitab sumber hadis-hadis sahih sebagai pedoman, kutub al-sitoh, kutub al-tis'ah. Yang ketiga, berpedoman pada ulama kritikus hadis dalam memberikan informasi dalam periwayatan hadis, seperti Imam Abi Hatim Al-Razi, wafat 328 Hijriah, Imam Al-Nawawi, wafat 678 Hijriah, Imam Al-Zahabi, wafat 748 Hijriah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wafat 852 Hijriah, dan lainnya. Ketiga, prinsip-prinsip klasifikasi. Penegasan bahwa kerasulan Nabi Muhammad SAW tidak menghapus kepribadiannya terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku. Aku hanyalah seorang manusia, maka jika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian tentang masalah agama kalian, maka ikutilah. Dan jika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian berdasarkan pendapatku, maka aku hanyalah seorang manusia. Hadis riwayat Imam Muslim dari Rafi ibn Khadij. Yang keempat yaitu memperhatikan antara tujuan dan sarana. Perkembangan zaman menjadikan sarana dakwah dapat berubah dan berkembang, sedangkan tujuan pokok yang disampaikan tidak akan mengalami perubahan. Kaidah yang dapat dipakai dalam hal ini adalah al-tamyiz baina al-wasilah al-mutakiroh wa al-hadaf at-tasabit. Yang kelima, prinsip indikasi. Indikasi atau qarinah memberikan petunjuk ke arah pemahaman secara kontekstual. Jika indikasinya mengarah pada pemahaman tekstual lebih kuat, maka harus dipahami secara kontekstual. Akan tetapi, kalau justru indikasinya lebih kuat untuk dipahami secara kontekstual, maka metode semacam itulah yang harusnya dipilih. Kontekstualitas hadis hidup berdampingan dengan non-muslim. Pemahaman secara kontekstual dari hadis ini kewajiban berhijrah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah di awal perjuangan Islam.
Hal ini memerlukan partisipasi dan perjuangan dakwah umat Islam serta mengabadikan untuk tidak tinggal bertetangga dengan non-muslim. Dikhawatirkan bagi mereka yang belum memiliki keimanan yang kuat akan kembali terpengaruh sehingga murtad keluar dari Islam. Perjalanan jauh seorang perempuan. Pemahaman kontekstual dari hadis ini ialah reinterpretasi tentang konsep mahram. Dahulu mahram dipahami sebagai person, namun sekarang dipahami sebagai sistem keamanan yang menjamin keselamatan bagi kaum perempuan. Bersiwa. Memahami hadis tentang siwa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat bisa dilihat antara sarana dan tujuan siwa itu sendiri. Jadi tujuannya terwujudnya kebersihan mulut dan gigi sehingga memperoleh keridhaan Allah. Pada kondisi saat ini, siwa dapat diganti dengan sikat gigi yang sudah banyak diproduksi sepanjang tidak berkontaminasi dengan najis seperti bulu babi dan lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.